Rudi menemukan adanya kemungkinan sosok tersebut berada di lantai atas gedung ini, tepat berada di atas kepala Fasya dan Rudi. Di lantai atas. Di atas ini. Pencarian makhluk astral terkuat yang mendominasi area apartemen mangkrak ini masih berlanjut. Kini Rudi merasakan ada sosok lain yang seperti ingin mencoba menyerangnya. Tak berlangsung lama Rudi merasakan ada sosok lain yang mencoba berkomunikasi lagi dengannya. Akankah Fasya dan Rudi berhasil mendapatkan informasi dari penunggu apartemen mangkrak ini? Kalau saya pernah sekali sosok perempuan ya, di bawah suara cewek lalu layang yang pakai baju merah. Di lehernya sini ada goresan merah. Seperti luka, segaris. Siapa kamu? Kenapa kamu nyerang saya? Dia pengganggu. Jadi dia memang suka mengganggu ini, Fas. Sejak kapan sosok itu ada di tempat ini, Kak Rudi? Hati-hati, Kak Rudi. Dia baru di sini. Ketika tempat ini terbengkalai, jadi dia baru datang ke sini. Dia datang dan akhirnya sering bermain-main di sekitar sini. Dia jalan-jalan ke sana kemari ke sekitar gedung ini. Dia agak ngelewatin dari gedung ini dan dia suka mengganggu orang-orang, bahkan bikin kerasukan. Sebentar. Berarti orang-orang yang diganggu itu adalah warga sekitar sini, Kak Rudi? Betul, warga sekitar sini yang diganggu. Apa alasan sosok itu datang ke tempat ini, Kak Rudi? Dia cuma mau main-main aja. Dia memang suka cari gara-gara sama siapapun. Dia datang ke sini, kemudian dia merasa tempat ini enak buat dia menetap di sini. Tapi dia suka mengganggu warga-warga di sekitar sini. Oke, Kak Rudi, boleh tolong untuk usir gak sosok ini? Karena memang kan mengganggu warga sekitar ya? Kamu jangan ganggu orang-orang. Pergi nggak? Oke, teman-teman, Kak Rudi sedang mencoba untuk mengusir sosok itu dari tempat ini agar tidak mengganggu warga sekitar sini lagi dan agar tempat ini lebih sedikit gangguan dari sosok-sosok seperti itu. Jadi, Kak Rudi. Dia hilang, Fas. Oh, dia sudah pergi. Oke, kita bisa lanjutkan penelusuran kita, Kak Rudi. Oke, mari kita lanjutkan penelusuran kita, Kak Rudi. Fas, Ya, saya tiba-tiba ngerasa ini tuh auranya bukan aura yang mengancam, tapi kayak semacam aura kesedihan, kepiluan. Dia ada di sebelah. di sebelah mana, Kak Rudi? Melanjutkan proses Di penelusuran sebelah ke lokasi yang cukup lembab dikarenakan adanya genangan air di beberapa sudut, Fasya dan Rudi kembali menyusuri spotlight dan menemukan sosok lain lagi di Ada. tempat ini. Laki-laki. Dia seperti sosok paruh-baya, laki-laki paruh-baya. Dia di sini, di ujung sini, Di sini ya? di sini. Dia membelakangi kita dengan gestur seperti orang yang mau loncat. Dia menatap ke bawah. Wajahnya itu pucat dan sayu. Ini seperti ada kesedihan mendalam.
mungkin bisa diajak komunikasi Kak Rudi sosoknya, kenapa dia bisa ada di tempat ini. Hati-hati Kak Rudi. Kak Rudi hati-hati. Assalamualaikum. Oke teman-teman, Kak Rudi sedang berkomunikasi dengan sosok pria parubaya ini yang kalau kata Kak Rudi mempunyai kisah yang cukup sedih. Pengamanan. Dulu Dulu dia ini adalah seorang pengamanan di sini. penjaga di tempat Penjaga ini. Jadi dia ini adalah jin korin. Jadi dia ini manusia yang menjaga tempat ini. Oke baik. Ada apa? Kenapa kok kamu murung? Kenapa kok kamu sedih? Pada suatu hari, dia sedang mengumpulkan potongan besi di sekitar sini. Oke. Dia bawa tumpukan besi, dia gendong dari sekitaran gedung ini. Dia kemudian berjalan ke pinggir dan tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan dia, ada sesuatu yang mengerikan yang muncul tiba-tiba dan membuat dia itu hilang konsentrasi seperti linglung dan dia akhirnya kepleset. Jadi si sosok laki-laki ini itu adalah sosok yang sempat ceritanya itu aku dengar oleh warga sekitar yang mempunyai bisa dibilang tuh kisah tragis di tempat ini, yang dimana si sosok ini tuh terpleset dari lantai atas dan akhirnya meninggal di tempat ini. Besar, kuat, sesuatu yang besar kuat, tapi dia nggak berani menyebutkannya. Sosoknya itu sendiri dia tidak berani menyebutkannya ya, hanya ciri-cirinya saja. Besar dan kuat. Oh. Dan ada cerita lain juga yang simpang siur tentang dia, Pas. Jadi beberapa orang menuduh dia itu menyebutkan bahwa dia ini adalah pencuri. Dia pencuri karena dia tergesa-gesa, dia ketakutan, akhirnya dia kepleset dan jatuh. Dia benar-benar merasa kayak yang gak nyaman dengan semua. Berita simpang siur itu Betul. ya, Kak Rudi. Ya. Dia pingin banget, Pas, ngasih tahu keluarganya. Oke. Ini kasihan banget Oke, sih. tapi Kak Rudi mungkin boleh ditanya ke sosok ini, kenapa dia masih ada di bangunan ini? Karena disinilah tempat terakhir dia dapat kecelakaan fatal itu. Oh. Oke, dan akhirnya sosok ini memutuskan untuk tetap di tempat ini. Dan Oke. dia bilang mungkin suatu hari nanti kalau sudah waktunya dia akan datang ke dalam mimpi. Ke dalam mimpi keluarganya. Oh, oke. Dia mau ngomong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya terjadi. Kalau saya sendiri suka mendengar suara nangis, merintih gitu tah. Ada yang minta tolong. Teriakan minta tolong, terus teriakan-teriakan perempuan, jerit-jeritan. Berarti memang sosok ini sendiri itu bukan sosok yang mengganggu ya, Kak Rudi. Tapi sosok ini ada di sini karena ada tragedi ya, Kak Rudi ya. Dia di sini cuma karena tragedi aja, tapi nggak ada unsur apakah dia mengganggu warga sekitar, nggak. Tapi Kak Rudi, ini aku masih penasaran nih. Dia kan tadi sempat bilang kalau dia terpleset karena pengaruh atau karena melihat sosok hitam besar ya. Itu apakah sosok yang tadi kita temuin atau Siapa yang buat kamu kepleset? Boleh saya tahu? Enggak. Kamu takut? Oke, nggak apa-apa.
Dia takut, benar-benar takut untuk menyebutkan itu. Dia nggak berani menyebutkan. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Boleh saya tahu? Dia bilang, sebenarnya sosok ini sudah sangat dekat dengan kita. Tapi kita nggak sadar. Di mana? Diduga, sosok laki-laki yang terjatuh dan meninggal di lokasi ini disebabkan oleh gangguan lain yang membuat hilang konsentrasi dan akhirnya meninggal. Rudi menemukan adanya kemungkinan sosok tersebut berada di lantai atas gedung ini, tepat berada di atas kepala Fasya dan Rudi. Di lantai atas. Di atas ini. Aduh, oke. Kalau gitu kita mau naik ke atas, Kak Rudi. Yuk. Rudi dan Fasya mencoba naik ke lantai atas untuk menemukan sosok yang diduga menjadi penyebab gangguan kepada warga sekitar hingga pernah terjadi kecelakaan di apartemen mangkrak ini. Dia. Hah? Gimana, Kak Rudi? Wow. Ini yang terkuat ternyata. Dia bentuknya wujudnya ular. Hah? Ular ini besar sekali, Vas. Di sebelah mana, Kak Rudi? Ular ini dia berjarak 10 meter dari tempat kita berdiri. Berukuran 10 meter. Jarak dari tempat kita berdiri. Oh, jarak 10 dari meter. tempat berdiri ke tempat ular itu 10 meter. Di situ. Oke. Dia menatap saya tajam. Dia ini marah karena tiba-tiba kita datang ke sini ramai-ramai, bawa banyak lampu, dia merasa sangat terganggu. Oke. Ular ini warnanya putih, seluruh badannya putih, dan matanya itu dia seperti ada merah di ujungnya, titik merah di ujungnya, di tengah-tengahnya maksudnya, di Iya. tengahnya. Dan bentuk kepalanya agak lancip. Sebentar, Kak Rudi. Berarti ini bisa kita sebut sosok siluman. Siluman ular. Katanya ada siluman ular katanya. Kamu di mana lihatnya? Di atas. Kalau di tempat ini sih kemarin terakhir ada yang ngasih tahu, dia asli sih itu Mas, saya ngelihat ada kayak bayangan putih tapi panjang banget. Tapi tiba-tiba pas ditelusurin nggak ada, hilang, panjang kayak ular. Maaf. Saya Sebelumnya- datang ke sini bukan mau lawan kamu. Sebelumnya, Kak Rudi, mungkin bisa ditanya ke sosok itu kenapa dia bisa ada di tempat ini. Hati-hati, Kak Rudi. Maaf, saya bukan bermaksud mengganggu. Tim, hati-hati, awas. Ini anak buah dia. Itu matanya ke kita semua. Salah-salah kalau kita lengah, kita pikiran kosong, anak buahnya masuk. Ya, baik. Tim tetap berhati-hati. Karena memang tempatnya pun banyak sekali lubang. Jadi harap berhati-hati semuanya. Oke, lanjut komunikasi sama sosok ini, Kak Rudi. Kenapa dia bisa ada di tempat ini? Kamu sudah lama di sini. Sebelum gedung ini ada, dulu di sini adalah tanah keramat yang mana dia ini adalah penguasa di sini. Dan dia merasa orang-orang di sekitar sini ini kayak nggak punya sopan santun Terhadap sosok ini. Betul. Oh,
Jadi orang-orang yang buat tempat ini tuh kayak semacam lancang, nggak minta izin, nggak bikin ruatan, nggak ada kulonuwun. Kalau dalam Jawa itu kulonuwun artinya kayak semacam minta izin, Misi ya, iya permisi. Jadi dia minta sopan santunnya, dia minta syarat-syarat. Syarat seperti apa Kak Rudi? Boleh saya tahu syarat apa? Dia bilang, kalau kamu tanya syaratnya, itu artinya kamu harus bawa. Kamu harus siapkan malam ini. Oke, jangan tanya. Tapi saya coba nebak-nebak. Potong ayam, potong kambing, potong ayam, potong kambing, pengajian untuk yang dimakamkan di sini, kayak semacam kenduri. Berarti sosok ini yang mengganggu para pekerja di sini, bahkan menyebabkan banyaknya tragedi terjadi di tempat ini, Kak Rudi. Jadi kamu ya yang bikin tragedi di sini. Iya, benar. Dia pelakunya. Dan yang membuat tempat ini akhirnya menjadi terbengkalai pun dia, Kak Rudi. Dia punya energi. Dia itu bisa merubah energi di sekitar tempat dia ini menjadi negatif, menjadi buruk, yang menyebabkan akhirnya ya berimbas sama pembangunan ini. Apartemen ini ya? Iya. Oh, dan ini faktornya Ini semua itu karena dari dia ya? Juga kecelakaan para pekerja itu penyebabnya dia. Dan Kak Rudi juga tadi sempat mention kalau dia mempunyai banyak anak buah di tempat ini. Betul. Dan para anak buahnya juga disuruh untuk mencelakai atau mengganggu para pekerja di sini, Kak Rudi. Semua yang dia nggak suka itu diganggu. Ternyata sosok siluman ular putih yang ditemui oleh Fasya dan Rudi adalah sosok yang kerap mengganggu warga sekitar hingga terjadi kecelakaan. Ia kecewa karena manusia tidak memiliki itikat baik kepada penunggu asli sebelum manusia ke sini. Rudi berasumsi bahwa sosok siluman ular putih ini meminta diadakan kenduri atau tradisi permisi kepada makhluk penunggu di sebuah tempat. Selain itu juga diadakan doa bersama untuk makhluk-makhluk yang menempati tempat ini agar mereka merasa bisa berdampingan dengan manusia. Fas, sebentar Fas. Kepalanya tadi mendekat ke arah kamu, ke arah sana. Takutnya nanti kamu diapa-apain sama dia. Fas, ambil air. Dia minta air. Ini Kak Rudi. Oke, kita pindah tempat aja yuk Kak Rudi, ke tempat yang lebih aman lagi. Oke Kak Rudi, aku udah dapat kesimpulannya dari tempat ini, bahwasannya memang banyak sekali gangguan di tempat ini yang disebabkan oleh banyak juga makhluk. Tapi akhirnya kita bertemu dengan makhluk yang paling kuat di tempat ini, yaitu siluman ular ya Kak Rudi, yang mempunyai banyak anak buah juga di tempat ini. Baik, kalau begitu sekarang kita jemput sahabat uji berani kita yuk Kak Rudi. Oke, Sobat Deg-Degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Asti, usia aku 23 tahun. Dan apa motivasi Kak Asti untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Aku tuh kan orang asli sini ya. Bener gak sih isu yang ada di masyarakat itu? Oke, Kak Asti, sebelumnya di samping saya sudah ada 3 box yang isinya itu masing-masing instruksi apa yang harus Kak Asti lakukan selama uji berani nanti. Yang tengah aja.
Yang ini? Boleh dibaca instruksinya? Menyisir rambut selama uji berani berlangsung. Sebelumnya Kasti, tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Ya, majuan lagi. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kasti untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan untuk jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Nih, pegang loncengnya, Kasti. Sekali lagi saya mau tanya sama Kasti, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin? Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Aku di sini cuma numpang, aku nggak ganggu. Aku ngedengar ada suara yang jatuh dari arah sono. Kedengarannya sih kayak suara langkah kaki. Terdengar seperti suara langkah kaki. Atau bukan? Wah, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sumpah, aku nggak tahu itu apa, itu gerak. Sahabat uji berani kita melihat sesuatu ya, Kak Rudi? Seperti ada benda Iya, yang ada benda bergerak. Aku gak ganggu ya Allah. Salah wala quwata billah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku gak ganggu ya Allah. Di lilin sendiri itu pun langsung ada pergerakan juga. lilinnya juga semakin bergerak cepat ya. Aku gak ganggu ya Allah. Ya Allah, itu tadi pindah, sumpah aku ngeliat sendiri itu pindah dari situ, itu gerak. Sumpah kayak ada suara orang niup, aku nggak tahu itu apa yang. Suara orang apa? Suara orang niup. Oke, sahabat uji berani kita mendengar seperti ada atau merasakan ya seperti ada, ya seperti ditiup. Ada orang yang nggak tahu itu niup atau orang. Ya Allah, aku takut banget sumpah. Aku merasa ada yang nyamperin sebenarnya. Sahabat uji berani kita merasa kalau ada yang mendekati dia. Oke, Kak Rudi kayaknya udah cukup uji beraninya. Mari kita jemput sahabat uji berani kita. Tunggu! Kasti, tenangin dulu. Kasti boleh cerita apa aja yang Kasti rasain atau Kasti denger selama uji berani tadi berlangsung? Ya Allah, aku masih merinding sampai sekarang, sumpah. Aku tuh keram banget sampai sekarang, kayak orang kesemutan gitu, saking takutnya. Aku nggak tahu itu apa, kayak itu tergeser sendiri, aku nggak tahu itu apa. Pokoknya itu tadi tergeser sendiri, sama itu ada kayu juga tadi tiba-tiba jatuh, aku nggak tahu. Oke. Sama banyak banget tadi, aku nggak tahu itu langkah kaki atau taburan pasir lah. Tapi yang paling sering aku dengar tuh selalu di daerah situ, aku nggak tahu di situ ada apa. Gemeter banget, aku nggak tahu itu apa pun. Kayak Kasti, sebelumnya saya mau memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kasti karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Cuma kita tenangin sambil jalan ke depan ya. Ya. Mari Kasti. Oke, Kak Rudi, sudah cukup ya sepertinya penelusuran pada malam hari ini karena aku juga udah dapet jawabannya ya. Memang banyak sekali gangguan di tempat ini yang disebabkan oleh makhluk-makhluk di sini juga, tapi itu ada alasannya ya, Kak Rudi. Kayak mungkin sebelum pembangunan tempat ini tuh belum ada izin-izin ya, Kak Rudi. Karena ada beberapa wilayah memang karena itu kuat energi makhluk halusnya, itu artinya karena di situ ada tempat keramat. Itu adalah tempat keramat. Biasanya kita harus menjalani seperti kulonwun, seperti ruatan, seperti minta izin lah pada yang menguasai wilayah itu. Ya, dan juga
aku mendapatkan fakta sebenarnya soal tragedi si laki-laki itu ya Kak Rudi. Sebenarnya cukup sedih sih karena memang faktanya kan si laki-laki itu melihat sosok ular besar itu dan akhirnya terpeleset kan. Tapi berita simpang siur yang bilang kalau memang dia itu pencuri dan dia bunuh diri itu sangat disayangkan ya Kak Rudi. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.